Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa ma dhulim wa kana Allahu sami'an alima. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita bahas tentang hukum mendoakan orang lain agar orang lain mengalami kesialan, agar orang lain mendapatkan penderitaan. Jadi mendoakan jelek untuk orang lain. Para jamaah, ada hadis yang sangat panjang. Jadi saya tulis dia ada 4 layar panjangnya. Tapi diringkas oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, ya, dengan berita yang pendek. Saya mengambil yang panjangnya, yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Ma takallama mauludun, tidak ada yang bicara. Mauludun minan nas, seorang anak manusia yang baru dilahirkan. Fih mahdin, pada saat masih di buayan, ya masih kecil, ya masih hitungan hari atau bahkan bulan mungkin, ya. Illa, kecuali Isa bin Maryam, kecuali Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita mendengar SAW itu kan untuk Nabi, untuk Nabi Muhammad, ini Nabi Isa alaihissalam, kan begitu biasanya. Tidak, Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibu Juraij, dan bayi yang ada pada saat Nabi Juraij, pada saat Juraij, bukan Nabi, dia seorang rahib. Ketika Nabi menyampaikan bahwa ada 2 bayi yang sudah bisa bicara, yang satu adalah Isa sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua adalah bayi pada masa Juraij. Pada saat itu di antara sahabat tidak mempersoalkan dan tidak menanyakan tentang Isa alaihissalam. Kayaknya orang sudah pada kenal, oh iya tahu, ya. Tetapi begitu disebut Juraij, sahabat tidak tahu siapa itu Juraij, gak terkenal, kira-kira begitu. Kila, lalu ditanyakan oleh sahabat, ya Nabi Allah, wahai Nabi, wa ma sahibu Juraij, siapa yang dimaksud dengan bayi yang hidup pada masa Juraij, dan siapa itu Juraij? Nah, jadi yang ditanyakan siapa itu bayinya itu, lalu siapa itu Juraij. Qala, Nabi kemudian menjelaskan, fa inna Juraijan, sesungguhnya Juraij itu
Kana rajulan rahiban, seorang rahib. Rahib itu kalau di Jawa itu kiai, seorang kiai. Kalau di Cina suhu, guru yang memang guru spiritual, suhu. Kalau di Jawa Barat anjingan, di Sumatera bagian utara Aceh sana tengku, kemudian di NTB tuan guru di beberapa daerah. Sama itu intinya. Artinya ahli agama dan pengamal agama dengan cukup baik. Jadi Jurayj itu kata Nabi adalah seorang rahib fi sauma'atin lahu, di mana dia punya tempat ibadah yang khusus. Nah, kalau di Islam ya semacam musola. Kalau di agama lain ya pokoknya tempat-tempat ibadah khusus itu ya. Wa kana ra'i baqarin. Nah, di situ juga ada seorang pengembala sapi. Yakwi ila asfali somati. Jadi di sekitar tempat ibadahnya Jurayj ini ada seorang pengembala sapi. Ya, di sekitar lereng gunung gitu kira-kira. Ini diperkenalkan pemeran ceritanya dulu di hadis ini. Jadi pertama tadi siapa itu Jurayj? Jurayj adalah seorang rahib yang ahli ibadah dan punya musola khusus di lereng gunung. Kemudian yang kedua, pemeran kedua adalah ada seorang pengembala sapi yang juga membawa sapinya di sekitar lereng gunung itu. Orang Jawa bilang angon, sing angon sapi. Saya dulu pernah angon kambing 3. Wa kanat imra'ah min al-qaryah. Nah, pemeran ketiga adalah ada seorang perempuan yang tinggal di desa dekat situ juga. Tahtalifu ila ra'i, seringkali mendatangi sang pengembala sapi. Nah, ini rupanya menarik. Jadi ceritanya sebelum panjang lebar disampaikan di hadis ini, diperkenalkan dulu siapa aktor-aktornya. Yang pertama Jurayj, seorang rahib. Kemudian yang kedua seorang pengembala sapi, dan yang ketiga seorang wanita yang tinggal di dekat situ, di kampung situ. Nah, ini satu babak sendiri perkenalan. Berikutnya, fatat ummuhu yauman. Suatu ketika ibunya Jurayj mendatangi Jurayj, mungkin butuh sesuatu pertolongan dari Jurayj. Faqalat, kemudian sang ibu mengatakan, ya Jurayj, wahai Jurayj, manggil. Wahwa yusolli, sementara si Jurayj ini sedang asik ibadah. Bahasa kita sholat, sedang asik sholat di tempat ibadahnya itu. Kemudian dalam batin faqala fi nafsihi, kemudian si Jurayj mengatakan dalam hatinya ini, ya, yusolli ummi wa sholati. Dalam sholat tadi itu dia mikir, terpikir ya, aku memenuhi panggilan ibuku atau menyelesaikan sholat. Mungkin kita juga akan mengalami seperti itu kira-kira ya.
Di tengah-tengah asiknya sholat, dipanggil, mendengar suara oleh ibunya, Jurej. Maka ada dua pilihan, aku lanjutkan sholatku atau batalkan sholatku untuk memenuhi panggilan sang ibu. Faro'a ayu asdira sholatahu, maka dia memilih atau menentukan, wis tak selesaikan dulu sholatku baru memenuhi panggilan ibu. Begitu ceritanya. Maka dia selesaikan sholatnya. Begitu selesai sholat, dilihat ibunya tidak ada. Nah, kemudian melanjutkan sholatnya lagi. Nah, gitu ceritanya. Semua syarahat biasanya. Lalu datang ibunya. Begitu dia sholat, ibunya datang lagi. Ya. Jurej. Jadi nggak podo kan kepentingannya ya. Ketika Jurej lagi asik sholat, ibunya datang. Ketika sholat tahap pertama tadi selesai, dilihat ibunya sudah nggak ada. Oh, mungkin ada keperluan ibu saya, kira-kira gitu kan. Maka dilanjutkanlah sholat yang kedua. Begitu di tengah-tengah sholat yang kedua ini datang lagi ibunya, Jurej, manggil. Nah, muncullah pertanyaan dalam dirinya, Ummi wa sholati, aku penuhi ibuku atau menyelesaikan sholat? Fara'a ayyasira sholatahu. Nah, kemudian dia menentukan lagi, ya sudah, sholatku tak selesaikan dulu, segera kemudian nanti memenuhi panggilan ibu. Nah, menjelang selesai sholat itu ibunya pergi lagi. Maka dia selesaikan sholat itu. Begitu selesai, melihat ibunya tidak ada lagi, dia tak lanjutkan sholat lagi, yang ketiga sholatnya. Ya mungkin beginilah ya, untuk gambaran, ini kan bukan zaman Nabi ya, zaman jauh sebelum Nabi. Cara sholatnya kayak apa kita juga tidak tahu. Anggaplah kayak kita gitu, sholat duha misalnya kan gitu ya. Sholat duha kan bisa 2 rakaat, bisa 2 rakaat lagi, bisa 2 rakaat lagi, ya berapalah gitu. Ada yang mengatakan sampai 8 rakaat, ada yang mengatakan sampai 12 rakaat, ada yang mengatakan tak terbatas sakwate. Nah, itu pendapat ulama. Tapi yang populer 8 rakaat yang umum. Minimal 2 rakaat, ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat, dan macam-macam pendapat. Nah, kalau gitu mungkin kita agak bisa menggambarkan bagaimana suasana ibadahnya sang Jurej ini, kira-kira seperti itu. Karena merasa ibunya tidak ada, dia asik ibadah lagi, dia ibadah, dia rahib. Ya kiai tadilah telah rencana. Melanjutkan sholat yang ketiga. Di tengah-tengah sholat datang lagi ibunya. Mungkin pikirannya beda ya. Ya, aku nanti akan penuhi ibuku kalau sudah selesai sholat. Tapi dianggap ibunya ada keperluan lain. Dia melanjutkan sholatnya. Ibunya tadi juga, kira-kira sudah selesai ini sholatnya kan gitu. Maka datang manggil lagi, Jurej. Oh gitu. Ternyata Jurej masih sholat lagi. Setelah yang ketiga inilah sang ibu ini marah, merasa tidak dihargai. Dalam bahasa Jawa, rumongso enggak diajeni, merasa enggak diperhatikan, bahkan bahasa kasarnya merasa dilecehkan. Ki anak opo iki? Karo ibu dhewe enggak enggak menghormati, enggak ngajeni. Maka di saat marah itulah, apa dalam bahasa lainnya itu, melaknat atau apa ya, mendoakan doa yang buruk untuk anaknya itu. Falamma lam yujibha, ketika yang ketiga juga tidak dipenuhi panggilannya, ya, qalat, nah ini, maka ibunya berdoa, apa bahasanya yang pas dia, ya dia jelek lah,
Ada istilahnya kok lupa saya. Mengutuk atau apa ya? Mengutuk mungkin ya. Nah, dalam ucapannya tuh ini, la amatakallahu ya Juraij hatta tungzar fi wajhil musimat. Maksudnya semoga Allah ya tidak mematikan kamu nanti kecuali kamu akan diperlihatkan wajah-wajah pelacur. Jadi doa itu intinya agar suatu saat sebelum dia meninggal, anak meninggal itu, maka dia akan dipermalukan di hadapan para pelacur. Doanya jelek banget. Semang sorofat, lalu ibunya pun pergi setelah mengucapin kata-kata kutukan tadi itu ya. Ibunya pun kemudian pergi. Ini babak yang kedua. Babak yang ketiga, ini kalau di sini turunkan lumayan ini ya. Fatal Malik Bitil Mar'ah. Maka kemudian babak ketiga ini seorang wanita tadi ya yang suka nggodain siapa? Pengembala sapi tadi itu didatangkan ke hadapan raja. Ternyata wanita itu sudah melahirkan anak. Nah, ini kalau digambarkan lagi, jadi bersingkat cerita ini. Jadi tiba-tiba anak itu diadukan oleh masyarakat setempat karena dia punya anak tanpa jelas siapa bapaknya. Katakanlah anak hasil zina. Maka dihadapkan pada raja. Kemudian sang raja bertanya, Miman, ini anak sapa iki? Ini anak siapa ini? Si bayi, ya umur berapa hari atau berapa 1-2 bulan kira-kira begitu ya. Qalat, maka si wanita tadi mengatakan, Min Juraij, ini anaknya Juraij. Padahal Juraij itu ahli ibadah. Jadi ketika si wanita ini punya anak dari hasil zina itu, jadi dia lapor ya. Ketika ditanya oleh raja, ini anak siapa? Anaknya Juraij. Qala, lalu raja bertanya, Asahbus Sama'ah, apa Juraij itu yang ada di musola itu, tempat ibadah itu, yang dikenal rajin ibadah itu, apa itu? Qalat nam, ya wahai raja, itu orangnya. Itu bapaknya si anak ini. Qala, maka kemudian raja dengan geram, marah, mengatakan, ahdimu somu'atahu. Kalau gitu, wahai para punggawa, para prajurit, hancurkan musola dia itu, hancurkan tempat ibadahnya. Waktuni, dan gelandang ke sini si Juraij itu. Fadarabu somu'atahu. Maka kemudian para tentara atau prajurit yang disuruh raja itu menggeruduk tempat ibadahnya dan kemudian dihancurkan. Ya, bilfus pakai pecok, pakai kapak. Bisa kita bayangkan ya, apa pakai kapak ini. Hatta waqa'at ya. Kemudian setelah itu fajalu yadau ila unukihi. Setelah musola tempatnya dihancurkan, kemudian tangan Juraij diletakkan di apa ini? Leher, ditali. Ya. Nggak berkutik ya. Kalau kita lihat di sini kan ada yang begini modelnya. Ini tidak diletakkan di lehernya, tangan ini. Jadi digelandang sambil tangannya ditali ini. Teman tolako, kemudian diajak pergi dari tempat ibadah tadi ke tempat raja. Famar bi alal musimat. Ketika dia digelandang ya dari musola menuju ke
tempat sang raja ini, maka dia disaksikan oleh wanita-wanita pelacur. Dua itunya tadi. Fara'ahunna, maka siapa ini Jurat melihat, wah iya ini para pemuka wajah-wajah pelacur menyaksikan dirinya. Fatabassama, yang menarik justru ketika itu si Juret ya tentu malu, tapi tersenyum dia. Dia tersenyum ketika digelandang dengan tangan di dekat lehernya tadi itu, dan banyak wanita pelacur menyaksikan dirinya. Ya, wahunna yang dzurna ilahi, mereka para pelacur itu melihat si Jurat ini. Faqal Malik, kemudian sang raja berkata, matasmu hadhihi. Ketika di hadapan raja, apa sebenarnya yang terjadi ini? Raja tanya kepada Jurat dalam keadaan ya tangannya masih seperti itu. Qala, matasmu, apa yang Anda maksudkan wahai raja tentang itu? Qala, tasmu anna waladaha minka. Ini katanya anak ini anakmu. Apakah betul? Kemudian sang Jurat memalingkan wajah melihat sang perempuan yang bawa anak itu. Anta tas'ami, kamu menganggap aku sebagai bapaknya? Qalat na'am, ya, kata perempuan itu. Qala, lalu si Jurat berkata, aina hadza syahir, di mana si kecil, si bayi itu mana? Qalu, mereka yang menjadi saksi di istana tadi itu mengatakan, wadha fi hijran, itu dia yang sekarang ada di pangkuan si perempuan itu. Jadi Jurat ditanya oleh raja, benarkah kamu yang melakukan ini? Ini kata perempuan ini loh. Maka Jurat tanya, wahai perempuan, benarkah kamu mengatakan seperti itu? Ya. Nah, rupanya Jurat tidak bertanya pada siapapun, tapi bertanya pada si bayi itu. Faqala, setelah Jurat melihat sang bayi itu, lalu Jurat bertanya, man abuka, siapa bapakmu wahai bayi? Qala, si bayi itu bisa bicara. Ini keajaiban dunia pada masa itu. Tadi kan dikatakan Nabi bahwa di dunia ini ada dua orang yang lahir masih bayi tadi itu, yang umumnya nggak bisa bicara, ini bisa bicara. Yang pertama adalah Isa alaihissalam, yang kedua Sahibul Jurat ini. Nah kemudian ketika Jurat menanyakan siapa bapakmu, man abuka, qala, bayi tadi bicara, ra'il bakar, itu bapakku adalah sang pengembala sapi itu, sing angon sapi itu. Qolal Malik, saat itu kemudian sang raja merasa bersalah. Kenapa belum menanyakan tuntas, kok sudah menghancurkan tempat ibadahnya tadi. Yang kedua, menggelandang dan mempermalukan di depan massa, ya, dengan tangan berada di lehernya tadi, ditali dan disaksikan oleh para pelacur. Sang raja merasa bersalah. Maka untuk mengganti kesalahannya itu, maka kemudian sang raja menawarkan kepada Jurat, wahai Jurat, anaj'alu sawma'ataka min dhahab. Baik, karena kamu tidak bersalah, kami yang bersalah. Sekarang kami menawarkan kepadamu, apakah kami harus membangun tempat ibadahmu dari emas permata?
raja duwe akeh mungkin ya. Qala lah, ndak usah. Qala min fiddatin, kalau begitu dari perak juga tidak perlu. Qala faman naj'aluha, lalu dari apa? Bagaimana cara kami ya membalas ya untuk membangun kembali tempat ibadahmu itu? Rudduha kama kanat. Ya sudah, kalau memang ingin membangun kembali, silakan dibangun seperti semula, seperti yang ada sebelumnya. Tidak usah yang mahal-mahal, tidak usah yang ini. Nah, ketika siapa ini Juraj mengatakan begitu, raja juga sepakat, maka kemudian dirancang untuk dibangun kembali. Nah, saat itu sang raja melihat Juraj ini tersenyum. Famalladzi tabassamta. Lalu raja mengatakan, bertanya, Juraj, kok aneh kamu? Kenapa kamu kok tersenyum? Kenapa kamu kok tersenyum? Qala amrun araftuhu adrakatni da'watu ummi. Ya, sesuatu yang luar biasa terjadi pada diriku. Apa itu? Ini semua karena doa ibuku. Karena bahasa kasarnya kutukan ibuku gitu. Doa jelek. Doa tadi punya kan saking marahnya, lalu mendoakan semoga sebelum engkau mati, ya, engkau akan dipermalukan di hadapan para pelacur. Itu doa ibunya. Dan setelah itu Juraj menceritakan pada raja tentang doa ibu tadi. Nah, ini hadis riwayat banyak ahli hadis ya, termasuk Bukhari, termasuk Muslim ya, dan lain-lain. Dan kata Syekh Albani, hadis ini sahih. Nah, para jamaah, kisah ini menunjukkan bahwa yang pertama, doa ibu itu mudah sekali terkabul. Ya, panjang tadi ini ya, terjemahan. Nah, jadi harus hati-hati dengan doa ibu, karena doa ibu ini mudah dikabulkan, baik pada saat normal, apalagi marah itu kan. Normal saja nggak ada masalah, kalau doa itu mudah dikabulkan, apalagi marah. Kalau sudah marah itu, dan marahnya karena merasa dizalimi ya, ini semua orang doanya mudah dikabulkan, bukannya ibu. Siapapun orang yang terzalimi, dakwatul mazlum mustajabah. Doanya orang yang dizalimi itu gampang dikabulkan oleh Allah. Apalagi ini double jadikan ini. Pertama, ibu merasa terzalimi, yang kedua, posisi sebagai ibu berdoa mudah dikabulkan. Kemudian kita harus berhati-hati dalam berdoa, lebih-lebih doa yang bisa menyebabkan kehidupan orang lain menderita atau sengsara. Dengan kalimat lain, para jamaah, sedapat mungkin kalau kita berdoa itu jangan bernada menjatuhkan orang. Berdoa itu jangan membuat orang susah ya. Misalnya doa semoga dia cepat mati, semoga dia nggak bisa berdiri, semoga dia pokoknya macam-macam doa yang jelek itu ya, nggak boleh ya. Ada ayat Al-Quran ini, surat An-Nisa 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli
illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini susah dipahami. Maka kita minta tolong dari ulama ahli tafsir menjelaskan. Nih penjelasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, seorang ulama ahli tafsir hidup pada abad 14, mengutip pendapat sahabat Nabi Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan ayat tadi itu adalah ayat yang berbunyi, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Maksudnya adalah Allah tidak menyukai doa buruk. Ini baru tafsir. La yuhibbul jahra bisu'il qaul. Allah tidak suka ucapan-ucapan buruk. Kan umum sekali itu. Tafsirannya adalah doa-doa untuk keburukan Allah tidak suka. Di bahasa umumnya ya makruh, dibenci. Jadi dari sini sedapat mungkin kita kalau berdoa, walaupun suatu saat kita ini dibikin marah gitu ya, tetap jangan sampai doa untuk keburukan orang itu, mungkin kepada penguasa, kepada penentu kebijakan atau apa begitu ya. Tapi di dalam Al-Quran tadi, di ayat tadi itu, Allah mengizinkan bila orang itu benar-benar terzalimi, itu dibolehkan. Dalam suasana yang biasa saja, jelas haram hukumnya. Ulama menyatakan haram hukumnya mendoakan buruk kepada orang lain. Haram hukumnya melaknat orang lain, tidak boleh. Haram hukumnya mengkutuk orang lain. Tapi dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terzalimi dibolehkan. Tapi ini masih ada catatan banyak di kalangan ulama itu. Bahkan Ibnu Katsir sendiri di bagian akhir mengatakan, jika seseorang ketika dizalimi, dia akan merasa mungkin teraniaya, merasa ya lebih menderita dengan ulah seseorang, sehingga dia marah. Di saat dia dalam kesedihan tadi, kemudian dia sanggup menahan diri, nah itu tetap bersabar, itu lebih baik baginya, lebih baik baginya. Walaupun sebenarnya dapat izin, boleh itu mendoakan buruk pada orang tadi itu, tetapi jika dia sanggup bersabar, itu lebih baik. Ini masih penjelasan Ibnu Katsir. Kemudian ada ulama bernama Hasan Al-Basri. Ini ulama yang luar biasa ya. Beliau mengatakan, janganlah mendoakan keburukan kepada orang lain, apapun alasannya, jangan. Jadi kalau kita merasa terzalimi, merasa didiskreditkan, merasa dicampakkan, merasa dibuang misalnya dan sebagainya itu, jangan mendoakan pada orang itu sehingga orang itu sakit, sehingga orang itu jatuh, sehingga orang itu tidak usah. Lalu bagaimana? Ini seorang sufi ya, doanya adalah Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku alaihi, dari perbuatan zalimnya. Jadi lebih fokus untuk penyelamatan dirinya, bukan menjatuhkan yang menzalimi tadi. Wastakhrij haqqi minhu, ya Allah keluarkan aku, keluarkan hakku darinya. Maksudnya ini kan banyak terjadi para jamaah, termasuk teman-teman yang dulu pernah melamar untuk jadi karyawan atau PNS. Mudah jelas itu siapa yang dinyatakan lulus, dirinya tertulis lulus.
berhak untuk mendapatkan kesempatan menjadi PNS, tetapi nggak dipanggil-panggil. SK itu tidak lagi diberikan pada orang ini. Nah, ada orang-orang yang tahu seperti itu. Nah, orang semacam ini boleh berdoa nih, Allahumma a'inni alaihi wastakhrij hakim. Ya Allah, tolonglah aku dari ulah jahatnya itu dan berikan hakku yang tadi itu. Ini nanti muncul hukum lain tentang bolehkah kita ngasih uang pada orang itu supaya mengeluarkan hak dia tadi, jasa. Banyak ulama mengatakan boleh menyuap yang menjadi haknya. Walaupun banyak juga teman kita yang memilih wis gak jadi PNS, gak paten. Karena ada yang disuruh gitu. Nah, banyak ulama mengatakan boleh. Kenapa? Itu hak dia. Mendapatkan SK itu hak dia. Udah ikut ujian, itu hak dia. Jadi yang berdosa nanti dia yang terima uang itu. Yang dia memberi tidak. Kenapa? Itu hak dia. Nah, itu. Bahkan Nabi dulu pernah dalam rangka membebaskan tawanan-tawanan. Nabi kemudian meminta agar yang ditawan itu membayar dengan mengajar. Itu kan semacam itu, semacam ya, pemberian sesuatu. Nah, itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa menyuap, tanda petik, memberi sesuatu kepada seseorang yang melakukan, tanda petik, kejahatan, sehingga hak dia itu dipegang oleh dia. Kalau nggak dibayar, haknya nggak diberikan, maka dia yang ngasih uang tadi itu terbebas dari dosa, tapi dia yang menerima uang tadi itu tetap dapat dosa karena kejahatannya. Nah, jadi para jamaah, doa dari Hasan al-Basri ini penting untuk penataan hati. Ya Allah, Allahumma a'inni alaihi, tolonglah aku dari kezalimannya dan berikan hakku dari cengkeraman dia itu. Ini kan macam-macam hak itu ya. Ada yang berupa tadi SK itu yang sering terdengar itu. Kemudian mungkin jabatan-jabatan tertentu. Waduh, agak ngeri ya kalau membahas masalah bikin-bikin ini. Kemudian para jamaah, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, al-mustabbani maqala fal bati'i malam ya'tati al-madhlum. Dua orang yang saling mencaci mencela, maka yang menanggung dosa itulah yang memulai, selama orang yang terzalimi tidak melampaui batas ya. Jadi kalau ada orang cekcok, yang dosa pertama adalah yang memulai ngejak cekcok itu. Kemudian Imam Ghazali, para jamaah, beliau mengatakan bahwa mendoakan agar orang itu sial itu termasuk bagian dari sesuatu yang dilaknat. Tidak boleh mendoakan agar orang lain itu sial. Misalnya, wis muka-muka mari dilantik udah mati wong itu. Bahkan mungkin doanya mudah-mudahan sebelum dilantik dia jatuh mati. Itu kan doa-doa jelek itu tidak boleh. Itu bagian dari melaknat. Ini kata Ghazali, wa yaqrubu minal la'ni. Ya, yang dekat dari laknat itu adalah doa al-insan bisyarr, doa jelek untuk orang lain, mendoakan jelek untuk orang lain. Ya, karena itu maka hindari. Kemudian para jamaah, lebih lanjut Al-Ghazali mengatakan, jangan sampai kita mendoakan kebinasaan atau kesialan atas orang lain yang berbuat zalim kepada kita
di saat sedang kecewa dan marah. Karena kata Imam Ghazali, di saat kita marah itu kemudian mendoakan orang lain, dia khawatirkan isi doa itu melampaui kezaliman yang dilakukan pada kita. Berarti apa? Kita zalim juga itu. Ya, misalnya tadi kasus SK ditahan, ya itu kan masalah karir. Tapi kalau kemudian dia berdoa, ya Allah, kumohon kepadamu hancurkan dia dan keluarganya, nah itu kan terlalu berlebihan doanya itu. Walaupun doa tadi dibolehkan, tapi kalau sudah melampaui batas keseimbangan tadi itu dianggap kezaliman tersendiri, kata Imam Ghazali. Maka untuk menghindari itu tidak usah berdoa untuk kezaliman orang lain. Seperti kata Hasan tadi, kalau berdoa supaya kita juga aman, ya Allah, tolonglah aku dari ulah dia, tolonglah aku untuk mendapatkan hakku dari cengkeraman dia itu. Kemudian yang menarik lagi adalah dari An-Nawawi Banten. Ini ulama kita, ketika membaca bukunya Imam Ghazali Bidayatul Hidayah itu, kemudian beliau mengatakan, jadi kalau bisa itu walaupun kita dizolimi tetap bertahan, sabar, kemudian setelah itu jaga mulut, jangan sampai mendoakan kejelekan. Selanjutnya bagaimana? Serahkan kepada Allah, terserah Allah bagaimana menghukum orang itu. Kita tidak usah minta dia seperti apa. Allah Maha tahu, lebih adil kan? Kepada orang yang berbuat zalim pada orang lain itu Allah Maha tahu. Ya Allah, kuserahkan kepadamu, entah engkau lakukan apa pada orang itu, engkau tentu lebih bijaksana. Nah, itu lebih indah doa itu. Dan orang-orang yang bisa berdoa semacam ini hatinya lebih bersih, lebih sehat dibanding dengan doa melaknat, maka dia sakit sendiri. Orang yang melaknat itu sakit sendiri. Awas kon, sumpah, ya kan, gak selamat sampai. Ketika orang mengatakan begitu dengan sungguh-sungguh, dia sakit itu. Beda dengan, ya Allah, usulahkan kepadamu, engkau akan lakukan apa pada orang itu. Nah, beda itu. Orang semacam itu lebih sehat hatinya. Nah, singkat cerita para jamaah, ini bagaimana sikap kita ketika dizalimi orang. Yang pertama, bersikap sabar. Sabar dulu, sabar. Nabi itu kurang apa nih? Dizalimi oleh masyarakatnya, dizalimi oleh keluarga dekatnya, bahkan oleh pamannya sendiri, ya kan? Kemudian juga macam-macam lah ya. Kemudian ketika kita dizalimi tadi itu, silakan berdoa, tapi doanya kayak Hasan Basri tadi itu, ya Allah, tolonglah aku dari kejahatan dia, ulah jahat dia. Ya Allah, tolonglah aku, berikan aku untuk mendapatkan hakku dari cengkeraman orang itu. Jadi fokus untuk dirinya, minta bantuan dari Allah untuk bisa menyelesaikan persoalan. Tentang kejahatan orang lain diserahkan pada Allah untuk mengurusnya. Ya, menjaga mulut agar tidak mendoakan jelek, ini penting. Karena Allah tidak suka la yuhibbul jara bisu'in al-qaul. Kemudian menyerahkan urusan kepada Allah, kata An-Nawawi Al-Bantani tadi. Dan yang kelima adalah mendoakan untuk kebaikannya malahan. Ya Allah, berikan dia hidayah agar nggak jahat terus. Ya, ini tapi nggak mudah nih doa yang begini ini. Ini tingkat Nabi nih, kelas Nabi nih. Ketika Nabi dilempari batu oleh sana sini, Nabi tidak marah, langsung mengadu pada Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku ini, mereka tidak ngerti ya Allah. Itu namanya ihsan.
al-ihsan. Al-ihsan adalah melakukan kebaikan kepada orang yang sebelumnya orang itu melakukan tidak baik pada kita. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang yang baik pada kita, itu bukan ihsan, itu biasa saja itu. Balas kebaikan itu biasa saja. Tapi kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, mendzalimi kita, kok kita bisa baik pada mereka? Itulah asli namanya al-ihsan itu. Nah, ini bagian akhir. Kalau As-Sabi berkata, ini ulama masa tabi'in ya. Karena Isa alaihissalam, Isa, Nabi Isa, Yesus, yaqulu berkata, innal ihsana, sebenarnya namanya ihsan itu laisa antusna ilaman, bukan engkau berbuat baik pada orang yang udah baik kepada kamu, bukan ihsan. Innama, sesungguhnya ya, walakin, tetapi al-ihsan yang sejati adalah antusina, engkau sanggup berbuat baik ilaman asa'ilak, pada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Jadi orang berbuat jelek kita balas kebaikan, itulah namanya ihsan. Jadi inilah para jamaah yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Pertama, untuk penataan hati kita ya, sehingga nanti melahirkan akhlak yang indah. Dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita, oleh sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama kita. Begitu, mari kita belajar lebih jauh tentang ini untuk memanage kolbu. Zaman dulu pernah populer dengan manajemen kolbu itu ya. Itu termasuk di sini bagaimana caranya agar kita justru bisa semakin dekat kepada Allah. Tadi doa itu kan menggambarkan bagaimana dia lebih dekat kepada Allah dan tidak anggape dengan orang-orang yang jahat tadi itu, diserahkan saja kepada Allah untuk ya membalas pada orang yang berbuat jahat. Demikian para jamaah yang dapat disajikan pada kesempatan pagi ini, semoga bermanfaat dan kita mohon kepada Allah semoga kita diberi kesabaran, diberi pemahaman dengan baik dan diberi kemudahan untuk melakukan yang baik, termasuk ajaran-ajaran ini tadi, yakni sanggup mengendalikan diri, gak gampang mendoakan jelek untuk orang lain, tapi justru kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari ulah-ulah orang jahat yang mungkin ada di sekitar kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.